Melihat gerombolan ikan di depan pelupuk mata, membuat saya gregetan untuk mendapatkan sambaran dari salah satu penghuni arus deras ini. Beberapa kali percobaan lemparan saya akhirnya mendapat sambutan dari ikan. Strike! Ikan pun langsung melawan dan berenang memasuki celah bebatuan. Inilah tantangan ketika memancing ikan masyar. Saya harus bergegas mendekati posisi ikan menyangkut supaya ikan tidak moncel atau benang PE terputus akibat gesekan dengan batu. Arus yang deras dan bebatuan yang cukup licin membuat saya harus berhati-hati saat melangkah. Ternyata ikan bersembunyi di tumpukan ranting-ranting pohon yang tertahan pada salah satu batu. Bentar bang, nyangkut bang. Ini ikannya lumayan besar tapi. Ikan sudah berhasil terlepas, namun kembali masuk ke bebatuan lainnya yang arusnya lebih deras. Dan perjuangan saya tidak sia-sia. Akhirnya kena juga pak. Ya, akhirnya kena juga ikan masyar. Ukurannya mungkin nggak terlalu gede, tapi perjuangannya nih melewati bebatuan dan akar-akar pohon akhirnya bisa kena juga. Wow, puas sekali rasanya ikan bisa tergenggam di tangan. Benar-benar pengalaman yang tidak mungkin saya lupakan. Ikan masyar memiliki tenaga sangat kuat karena kebiasaannya berenang melawan arus untuk bermigrasi ke arah hulu. Badannya yang aerodinamis memungkinkan mereka bergerak secara efisien untuk melawan arus. Nih, saya mau coba ukur ikan hasil tangkapan saya nih. Sejauh ini masih yang terbesar. Terpanjang juga nih kayaknya nih. Tapi saya penasaran pastinya berapa ukurannya. Kita cek dulu nih. 48 cm. Hampir 50 cm, Pak. Pancingannya strike back. Mantap. Berada di sebelah barat jajaran Bukit Barisan, wilayah Sumatera Barat memiliki banyak sekali aliran sungai berarus deras yang potensial untuk menjadi arena battle fishing. Salah satunya adalah aliran Sungai Durian di Kabupaten Padang Pariaman. Kedua tim peserta kali ini sepakat menggunakan teknik memancing tradisional untuk menghadapi kuatnya tarikan ikan masyar atau masyarakat Minangkabau biasa menyebutnya gariang. Mancing mania strike back. Mantap! Strike back mania, kali ini saya mau battle fishing lagi masih di Sumatera Barat. Di sini sudah ada kedua tim, ada tim Lemang dan tim Dadia. Mereka akan battle fishing mencari ikan masyar sebagai target utamanya. Mancing mania strike back, mantap! Pada gelaran battle di Sungai Durian kali ini, ada dua tim yang akan bertanding. Ada tim Dadia yang dikomandoi oleh Sewin, akan ditemani oleh Nelly. Sedangkan tim Lemang beranggotakan Ral dan Mai. Peraturan pada battle kali ini adalah menggunakan umpan alami dan masih tradisional. Peserta dengan perolehan ikan masyar terpanjanglah yang akan keluar sebagai juaranya. Mancing mania strike back, mantap! Menggunakan joran tegek, kedua tim nampak begitu serius melakoni battle kali ini. Mai dari tim Lemang mencoba peruntungannya menggunakan umpan daun singkong untuk mendapatkan ikan masyar. Usahanya pun berhasil menjadi strike pembuka. Fish on! Ujung joran tegek yang lentur dibuat melengkung oleh tarikan tenaga ikan. Tidak perlu waktu lama bagi Mai untuk menepikan ikan ke tepian sungai. Seekor ikan masyar atau dalam bahasa Minang juga biasa disebut gariang
berhasil didapatkan. Dengan sigap, Ral langsung mengangkat ikan untuk diukur. Woi, kena nih. Makanya pakai daun singkong lah. Mana main, Pak ya? Wah, sepertinya aura persaingan sudah mulai terasa nih Strike Back Mania. Tarikannya gimana, Bu? Woi, mantap. Mantap ya, oke. Bu, gimana kalau kita ukur, Bu? Gak apa-apa ya, kita ukur ya? Iya. Oke, nih, kita mau ukur dulu kira-kira panjangnya berapa nih? Ikan maser sepanjang 31 cm menjadi hasil pembuka yang cukup menjanjikan bagi tim Lemang. Tersebar di Asia Selatan hingga Asia Tenggara, ikan maser kerap dijadikan target para angler karena memiliki tenaga tarikan yang bikin ketagihan. Nah, Strike Back Mania. Jadi setiap tempat itu ikan maser makanya beda-beda nih mengikuti dengan habitatnya. Salah satunya dengan tadi itu pakai daun singkong ya, Bu Iya, ya? daun singkong. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Battle fishing kita lanjutkan lagi Strike Back Mania. Usaha memang tidak mengkhianati hasil. Umpan Nelly langsung disergap ikan pemangsa. Strike! Luapan rasa senang pun tertuang dalam ekspresinya yang sumringah meladeni tarikan tenaga ikan. Semoga tidak moncel ya, Uni. Wah, ini akhirnya Ibu dapat juga. Nah, nih, Ibu dari tim Dadia dapat juga ikan masernya. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Melihat saya mendapatkan maser yang cukup besar, membuat Sewin terpecut untuk mendapatkan size yang besar juga. Menggunakan umpan potongan buah pepaya yang sengaja dibuat besar, Sewin tentu berharap ikan yang terkayul juga berukuran besar. Umpan Sewin akhirnya berhasil memperdaya ikan di dekat lokasi saya mendapatkan strike. Fish on! Ya, strike. Mantap. Aduh. Menggunakan piranti tegek yang lentur membuat perlawanan ikan menjadi lebih sengit. Tarik-menarik dengan tenaga ikan pun tak terhindarkan. Penuh dengan kesabaran dan kehati-hatian, akhirnya Sewin berhasil memaksa ikan keluar dari habitatnya. Seekor ikan maser berukuran cukup besar berhasil menghiasi parade strike tim Dadia kali ini. Strike Back Mania, di balik badannya yang aerodinamis, ikan maser memiliki duri yang cukup banyak. Struktur tulang yang kompleks pada maser membuatnya memiliki fleksibilitas besar dalam pergerakan di air. Mantap! Kira-kira berapa panjangnya, Pak? Ada, Pak. Ini sebentar kita kunci dulu, Pak. Nah, ini dia nih. 34 cm. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Setelah berhasil mendapatkan ikan maser, nampaknya tim Dadia bisa sedikit bernafas lega. Mereka sudah mempersiapkan bekal Dadia khas Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ternyata bekal bawaan memang gak bisa jauh-jauh dari keseharian Sewin yang merupakan pedagang Dadia. Waduh, kayaknya enak banget tuh, Pak. Lagi makan apa nih, Pak? Ini Mas, Iya. ini Dadia. Iya. Oh, Dadia. Iya. Dadia itu apa ya, Pak? Ini makanan dari susu kerbau yang difermentasi. Ini enak Ini dimakan makannya dicampur pakai sama emping. emping, empiang. Emping. Kalau di rumah namanya empiang. Kasih diambil, disisipin, Nih, diambil sedikit. makan pakai ini. Taruh sini. Iya. Ya. Ya, coba Pak ya. Boleh. Ya. Dadia merupakan salah satu camilan tradisional khas Sumatera Barat yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Bahan utamanya adalah susu kerbau yang sudah difermentasi. Proses fermentasi menggunakan wadah bambu karena memiliki sifat antiseptik alami yang membantu prosesnya. Ini nih bekal
dari Pak Wen ya, Iya. sama Ibu nih. Iya. Mereka ternyata bawa dadiah, makanan khas Minang ya Bapak ya. Nih. Rasanya seperti yogurt, tapi ini terbuat dari susu kerbau. Dan yang lebih uniknya lagi nih, ada tambahan ampiangnya. Nah ini yang bikin rasanya jadi crunchy. Rasanya enak banget dan cocok kita makan di pinggir sungai seperti ini ya Bu ya. Iya. Oke. Sajian dadiah juga menjadi identitas kuliner khas masyarakat Minangkabau dalam berbagai acara adat. Khasiatnya juga gak main-main loh, yaitu sebagai probiotik alami meningkatkan sistem kekebalan tubuh, serta kaya akan kalsium dan mineral. Jangan pada ngiler ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Ral yang sedari tadi melemparkan umpan singkong belum juga menemukan peruntungannya. Melihat daya juangnya yang tak pernah kendor, membuat saya salut dan patut diacungi jempol nih Strike Back Mania. Spot pilihannya kali ini tampak sangat potensial. Dan benar saja, begitu umpannya menyentuh dasar sungai, ikan langsung melahapnya. Strike! Strike odong! Oke! Woi, besar nih, besar coy! Babon! Begitu Babon, merasakan coy! tarikannya, Ral langsung yakin bahwa ikan target lah yang kali ini dihadapinya. Sensasi perlawanan ikan masyir selalu menjadi candu bagi para angler freshwater. Bukan hanya tenaga ikan yang kuat, tapi juga harus tricky dalam menghadapinya di aliran sungai berarus kuat. Pertarungan Ral tidak berlangsung lama. Seekor ikan masyir akhirnya berhasil takluk di tangan dingin anggota tim Lemang satu ini. Wih, kena dong! Ini. Iya dong, Strike juga nih. maser nih, doi. Mantap. Dapat Mantap, ikan Bang. target, masyar nih. Oke. Tadi umpannya pakai apa Bang Ral? Biasa, daun singkong. Oh, pakai daun singkong. Jadi ternyata memang ikan masyar ini dia ikan omnivora atau pemakan segalanya. Tapi di habitatnya dia lebih cenderung ke herbivora. Dia makan tumbuh-tumbuhan, makan buah-buahan, lumut juga Pak ya. Iya, lumut. Tapi kata Bang Ral, lumut di sini lagi susah, jadi dia mancingnya pakai daun singkong ya Bang ya. Iya. Ini dia hasilnya nih. Langsung kita ukur aja ya Strike Back Mania. Apakah bisa melampaui ikan perolehan Sewin yang sepanjang 34 cm? Berapa nih Bang Ral? Wow, 32. 32. Iya, 32 cm. Lumayan Bang ya. Pakai daun singkong. Wah, ternyata cuma selisih 2 cm dari ikan milik Sewin. Lanjut mancing lagi ya Ral. Nah ikan yang ukurannya lebih babon lagi. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Sementara Ral melanjutkan mancingnya, dari kejauhan saya justru melihat Mai sedang menyiapkan perapian untuk makan siang. Keseruan parade strike kali ini benar-benar membuat saya lupa waktu. Strike Back Mania, kali ini saya bersama dengan Ibu Mei. Ya, Ibu Mei bener ya? Nah, kita mau masak asam padeh nih. Asam padeh ini khas Minang ya Bu ya? Oke nih. Bahannya seperti biasa, kita pakai ikan masyar hasil tangkapan kita Bu ya. Oke, yaudah Bu. Saya yang motong-motong ikannya, Ibu yang nyiapin bumbunya ya. Ikan masyar yang telah saya siangi langsung kita potong-potong menjadi beberapa bagian. Ikan masyar atau gariang ini memang terkenal enak untuk diolah menjadi berbagai jenis makanan. Kali ini kami akan mengolahnya menjadi santapan berkuah. Sambil saya memotong ikan, Mai menghaluskan bumbu rempahnya yaitu bawang merah, bawang putih, kunyit, dan cabai pastinya. Strike Back Mania, ada yang unik nih dalam olahan kali ini, yaitu penggunaan pucuk daun keladi. Nah ini dia nih, ada yang khas dari masakan kita kali ini, daun pucuk keladi nih. Nanti kita campurkan ya Bu ya saat Iya. masak ikan masyarnya Bu ya. Ini nih yang spesial nih. Pucuk daun keladi umum digunakan di Kecamatan Patamuan ini sebagai sayur. Khasiatnya dapat menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Kali ini kami memasaknya nggak pakai minyak loh, Strike Back Mania. Begitu airnya mendidih, langsung saja kita masukkan daun kunyit, daun kemangi, dan asam kandisnya. Setelah itu masukkan potongan daging ikan masyarnya ke dalam wajan. Tambahkan bumbu halus yang sudah dilarutkan dengan air secukupnya. Wow, mudah sekali ya masaknya.
Tunggu hingga kuah menjadi agak mengental, barulah pucuk daun keladi dan potongan tomat bisa dimasukkan. Kurang dari 30 menit, masyar asam pade pun sudah matang nih Strike Back Mania. Tim Lemang ternyata juga tidak mau ketinggalan membawa dagangannya untuk disantap bersamaan dengan masyar asam pade ini. Lemang adalah makanan yang terbuat dari beras ketan yang dimasak dalam seruas bambu. Rasanya gurih karena cara masaknya menggunakan santan. Mari kita makan Strike Back Mania. Pada zaman dahulu, tidak semua orang bisa menikmati manis dan lezatnya daging ikan masyar. Daging ikan satu ini hanya diperuntukkan bagi kaum bangsawan kerajaan saja. Sekarang, ikan satu ini bisa dinikmati siapa saja, namun harus mau merogoh kocek dalam-dalam supaya bisa menyantapnya. Tingkat kesulitan yang tinggi untuk mendapatkan ikan masyar menjadi alasan utamanya. Asam pade buatan Ibu Mai, rasanya enak banget Bu. Nih, walaupun tampilannya merah merona, saya kira tadi itu pedes banget, tapi pedesnya pas, gurihnya pas, dan rasa asam kandis ya Bu. Asam kandisnya tuh pekat banget, dan itu yang bikin masakan khas Padangnya tuh melekat banget di lidah. Mancing Mania Strike Back, mantap! Strike! Memasuki penghujung waktu battle, para angler justru semakin bersemangat untuk mendapatkan sambaran. Sewin yang telah mendapat ikan sepanjang 34 cm pun seakan tidak mau berhenti. Personil tim Dadiah ini pun ingin mendapat yang lebih besar lagi. Dan strike! Pergerakan ikan untuk melepaskan diri begitu agresif. Bukan Sewin namanya kalau menyerah begitu saja dalam melakoni pertarungannya. Umpan potongan buah pepaya sepertinya cukup gacor juga nih Strike Back Mania. 29 cm. Strike Back Mania, di habitat aslinya ikan masyar dapat hidup selama 20 tahun lebih dengan panjang dapat mencapai 1 meter dan bobot maksimal 45 kg. Mancing Mania Strike Back, mantap! Memulai memancing dari tengah sungai, Ral berdiri di tempat dangkal supaya bisa menjangkau spot yang lebih potensial. Umpan daun singkong yang menjadi andalannya pun berhasil menggoda ikan masyar untuk lahapnya. Wow, kayaknya besar nih. Wow, kena lagi coy, biasa. Daun singkong nih, emang rajanya daun singkong nih. Aduh, iya. Oke. Pelan namun pasti, Ral akhirnya berhasil menggiring ikan untuk mendekat ke arahnya berdiri. Namun sayang, ikan masyar yang didapatkannya masih berukuran kecil dan belum bisa mengalahkan panjang ikan milik Sewin. Ini bocil nih. Untuk menjaga keseimbangan ekosistem di sini, ikan masyarnya langsung saja kita rilis kembali ya. Mancing Mania Strike Back, mantap! Waktu terus berputar, dan cahaya sinar matahari sudah mulai condong ke peraduannya di ufuk barat. Tandanya, gelaran battle fishing di Sungai Durian harus saya sudahi ya Strike Back Mania. Sekarang tiba waktunya bagi saya untuk mengumumkan tim mana yang keluar sebagai juara. Strike Back Mania Battle Fishing kali ini yang juara ditentukan dari ikan yang terpanjang nih. Nah, kira-kira siapa yang memenangkan Battle Fishingnya? Siapa nih? Pemenangnya adalah tim Dadiah. Selamat untuk tim Dadiah yang berhasil menggondol piala bergengsi dari Mancing Mania Strike Back. Untuk yang kalah, tetap semangat dan pijatnya yang enak ya. Tuh, capek katanya habis mancing. Mancing Mania Strike Back, mantap!
Gelaran battle fishing di aliran Sungai Durian telah usai nih Strike Big Mania. Mumpung masih di ranah Minangkabau yang memang terkenal dengan olahan kulinernya, sekalian saja saya ajak Nelly untuk memasak ikan masyar hasil tangkapan. Strike Back Mania, kali ini saya bersama dengan Ibu Nelly nih. Kita rencananya mau masak salah satu masakan khas Minang. Nah, namanya apa nih, Bu? Ikan gariang. Ikan gariang? Yang lado hijau. Oh, ikan gariang lado hijau ya? Ya. Sepertinya ikan gariang lado hijau akan menjadi menu penutup battle fishing di Sungai Durian yang berkesan. Potong ikan masyar yang sudah disiangi menjadi beberapa bagian supaya bumbu bisa meresap sempurna. Untuk urusan perbumbuan, sebaiknya saya serahkan kepada Nelly saja. Sambil menunggu bumbunya halus, daging ikan yang sudah dipotong langsung saya taburi oleh garam supaya rasanya lebih gurih. Jangan lupa marinasi dengan air perasan jeruk nipis agar aroma amis hilang. Masakan kali ini spesial nih karena ada tambahan jengkolnya nih. Aroma jengkol goreng memang khas sekali ya Strike Big Mania. Menurut beberapa literatur, bagi sebagian orang mengkonsumsi jengkol ternyata bisa menambah nafsu makan. Goreng sebentar jengkolnya, lalu masukkan ke air yang sudah diberi taburan garam. Selanjutnya, tinggal kita goreng ikan masyarnya hingga matang. Jengkol yang sudah direndam air garam, selanjutnya ditumbuk agar lebih empuk saat dimakan. Tahap terakhir yaitu menumis bumbu lado hijau yang sudah dihaluskan Nelly. Oseng potongan tomatnya terlebih dahulu, lalu masukkan bumbu lado hijaunya dan masak hingga bumbu matang. Tambahkan garam dan kaldu bubuk supaya cita rasa makanan semakin nikmat. Tunggu hingga minyaknya menyusut, barulah masukkan ikan masyar dan jengkolnya. Aduk hingga semua tercampur rata. Melihat dan mencium aromanya saja sudah bikin perut berbunyi ya Strike Big Mania. Kurang dari setengah jam, ikan gariang lado hijau siap untuk kami nikmati bersama. Strike Back Mania, masakannya sudah matang nih. Ya udah, Bapak Ibu semuanya, ayo kita makan bareng nih. Masakannya Ibu Nelly tadi. Benar-benar nikmat makan seperti ini. Hilangnya aroma persaingan, berganti suasana penuh kekeluargaan. Mancing Mania Strike Back, mantap! Lama bana masakan Ibu Nelly nih. Gariang lado hijau. Beh, rasanya benar-benar mantap banget. Apalagi dipadukan dengan jengkol atau disebut juga jariang ya Ibu ya kalau di sini ya. Ini. Selesai menggelar battle fishing, ikan masyar di aliran Sungai Durian, eksplorasi saya mencari spot-spot mancing potensial di Sumatera Barat masih berlanjut Strike Big Mania. Wilayah Kepulauan Mentawai yang terpisah dan terletak di sebelah barat daratan besar Sumatera menjadi destinasi memancing saya kali ini. Ditemani dengan para angler profesional, saya akan mencari keberadaan ikan spot tail bass, salah satu ikan predator air payau yang cukup sulit ditemui. Strike Back Mania, Mentawai adalah salah satu surganya ikan predator muara dengan size jumbo. Potel bass sebagai target utamanya. Ikuti terus keseruannya, Mancing Mania Strike Back, mantap! Menggunakan 2 boot, para angler sudah siap dengan piranti-piranti memancing andalannya untuk menaklukkan kuatnya tenaga ikan target. Mancing Mania Strike Back, mantap! Untuk mencapai spot sungai yang berada di Pagai Selatan, kita harus berpindah perahu yang lebih kecil. Strike Back Mania, nih kita lagi proses pindah perahu. Tadi kita dari camp utama sampai pulau, kita pakai perahu yang besar lah. Ini kita menuju sungai-sungai yang lebih kecil di dalam nih. Masing-masing angler langsung menyiapkan piranti serta amunisi lure yang akan digunakan mencari sambaran ikan target. Baru saja memulai perjalanan, Witono sudah membuat ulah nih Strike Big Mania. Dengan beraninya, dia menyambut hasil lure andalan milik Yogi.
Udah disabotase duluan ya umpannya ya? Umpannya disabotase. Namanya nyari benar apapun caranya. Ini nih. Umpan andalannya Pak Yogi udah disabotase duluan nih. Tapi nggak apa-apa ya Pak ya, rezeki nggak kemana Pak ya. Buktikan aja Pak. Kita buktikan saja, apakah umpan Yogi bisa gacor di tangan Witono? Begitu melihat spot yang dinilai potensial, Witono langsung memainkan aksinya. Menggunakan umpan minnow dip yang bisa menyelam di kedalaman 3 meter, sebuah tarikan kuat berhasil diraih Witono. Strike! Strike! Berbekal pengalaman memancing yang sudah mumpuni, Witono terlihat cukup tenang menghadapi perlawanan ikan. Seekor ikan grouper alias ikan kerapu berukuran cukup besar akhirnya berhasil dibuat tak berdaya oleh tangan dingin Witono. Mantap! Ikan kerapu memiliki daya adaptasi yang sangat tinggi strikeback mania. Selain hidup di kedalaman laut, ikan satu ini juga kerap ditemui berdiam diri dan mencari mangsa di wilayah air payau. Mancing mania strikeback, mantap! Berada di perahu yang berbeda, Ferry ternyata juga tidak mau kalah unjuk gigi. Usahanya melempar umpan jenis top water akhirnya mendapatkan sambaran. Strike! Strike, asik. Akhirnya ada sambaran juga. Liukan lur milik Ferry Yes. berhasil mengganggu ketenangan predator yang bersembunyi di balik kayu atau akar pohon dalam air. Tidak butuh waktu lama bagi seorang Ferry untuk menyudahi pertarungannya. Seekor mangrove jack berhasil dipaksanya menampakkan diri di permukaan air dan terangkat ke perahu. Corak warna merah tua dengan guratan perak di badannya menjadi ciri khas ikan dari keluarga snapper satu ini. Mantap! Mancing mania strikeback, mantap! Mendekati wilayah muara, Ferry semakin getol untuk mendapatkan ikan target. Kembali umpan andalannya dihajar oleh ikan. Strike! Strike! Dewi keberuntungannya sepertinya lebih berpihak kepada Ferry dalam eksplorasi spot baru kali ini. Ayo mas bro, jangan sampai kasih kendor. Hanya butuh waktu kurang dari 1 menit bagi Ferry untuk memaksa ikan keluar dari air. Seekor ikan kerapu muara akhirnya berhasil kembali landed di tangan amis Ferry. Dapat kerapu bakau. Ikan kerapu muara memiliki warna yang cenderung gelap untuk berkamuflase dalam lingkungannya. Mereka sangat agresif dan teritorial demi mengamankan sumber makanannya. Mancing mania strikeback, mantap! Hari pertama eksplorasi spot baru di Pagai Selatan sepertinya kurang memberi hasil maksimal bagi para angler. Arus pasang surut yang terlalu kuat membuat ikan-ikan predator di sini cenderung pasif. Waktu yang sudah beranjak sore membuat para angler sepakat untuk melanjutkan eksplorasinya pada keesokan hari. Hari baru, semangat untuk mendapat ikan target kembali bergelora. Tiba-tiba kami mendapatkan kabar yang kurang mengenakan di strikeback mania. Sementara kalau cuaca tidak karena angin kencang, karena kan kita akan laut akan menuju sungai, kan, karena angin sekarang kan sampai 17 ya kan 18 knot ya kan. Strikeback mania, saya dapat info dari kaptennya langsung kalau cuaca hari ini sangat tidak mendukung karena anginnya kencang 17 sampai 18 knot. Nah, jadi untuk menuju ke spotnya kita harus melewati laut dulu, laut dan selat dulu. Nah, itu sangat-sangat tidak safety kalau kita melintasi itu, Pak ya. Iya. Ya, beginilah kalau kita memancing di alam bebas. Kondisi alam dan cuaca yang tiba-tiba berubah membuat semua perencanaan kami terpaksa dihentikan. Demi keselamatan bersama, akhirnya kami sepakat untuk mengakhiri battle fishing kali ini.
Saksikan terus keseruan Battle Fishing Mancing Mania Strike Back dalam mengeksplorasi spot-spot mancing di seantero negeri. Mancing Mania Strike Back, mantap!